يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan. Allah masih memberikan kita umur, menggerakkan hati kita, masih bisa menggerakkan langkah kita menuju tempat yang Allah cintai di muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, sebaik-baik tempat di muka bumi ini yang Allah cintai itu adalah masjid Allah, dan seluruh tempat yang Allah benci itu adalah pasar. Ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita syukuri. Allah masih mempertemukan kita, masih mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu, yang mana di dalam majelis tersebut disampaikan di situ ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Waktu yang sangat langka sekali yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, karena begitu banyak yang di luar sana menginginkan duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat yang diambil di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW, akan tetapi Allah belum menggerakkan hati mereka. Allah belum menggerakkan hati mereka. Namun kita yang ada di dalam tempat yang Allah cintai ini, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man yuridillahu khairan yufaqihuhu
fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang, Allah fakihkan dia dalam agama. Mana ini berarti Allah menginginkan kebaikan kepada antum semua, kepada jamaah semuanya. Karena Allah menggerakkan hati kita semua berkumpul, bersimpul untuk mempelajari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita menyesal di kemudian hari, ma'asyiral ikhwah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman surat Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika orang-orang pelaku maksiat mereka menyesal di akhirat kelak nanti, mereka mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu ketika aku masih hidup di dunia mengerjakan kebaikan semasa hidupku. Ini penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan atau sia-siakan waktunya ketika dia masih hidup. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali lagi agar dia melakukan ketaatan dan amal soleh, melakukan kedekatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman surat Fatir, ketika penduduk neraka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dia dikembalikan lagi ke dunia, Rabbana akhrijna an na'mal shalihan ya Rabbana. Lihat bagaimana penyesalan itu baru datang. Akhrijna, keluarkanlah kami dari mana? Dari api neraka. Karena dia sudah merasakan bagaimana pedihnya api neraka. Karena dia sudah merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka. Sehingga dia minta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar dia dikeluarkan dari api neraka, an na'mal shalihan, untuk beramal saleh kembali lagi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan sampai hari itu baru kita semua menangis, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melakukan amal soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang baik ini, waktu yang senggang, yang lapang ini, maka manfaatkanlah hari-hari untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menimba ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hari itu datang la yanfa'u malun wala banun illa man ataahu Allahu biqalbin salim. Pada hari itu harta, anak-anak bagi antum semua, tidak lagi jabatan, pangkat, kedudukan, itu nggak ada lagi, artinya nggak ada lagi manfaatnya di sisi Allah Taala. Illa man ataahu Allahu biqalbin salim, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, orang-orang yang membawa dengan hati yang tidak mensyirikkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan menyambung
kajian rutinitas kita sebuah kitab risalah yang dikalam oleh Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab beliau adalah Al-Uthul As-Salatah. Al-Uthul As-Salatah. Sebelumnya kita sudah sampai ke perkataan mu'allif yang diambil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Ini sudah kita jelaskan, sudah kita baca. Kemudian kita masuk perkataan mu'allif berikutnya. Ini belum kita masuk ya, inti dari kitab ini sebenarnya. Ini baru mukadimah ya. Setelah ini baru kita akan masuk 3 landasan ya, 3 pokok ya, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul nabi ya, ma'rifatul dinil Islam. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dia mengambil perkataan Imam Bukhari ya. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amal wad dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya ya, ada sebuah bab di dalam kitab beliau, yaitu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmulah sebelum berkata, mengucapkan dan mengamalkan dan beramal. Dalilnya di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Fa'lam, ketahuilah, kata Allah, pelajarilah annahu, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadati illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbi, dan minta ampunlah ya kepada Allah atas dosa-dosa. Kemudian fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka hendaklah mulai dengan berilmu sebelum berkata dan beramal. Masyarul ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini pembahasan yang salah satu pembahasan yang penting ya. Karena seseorang tidaklah beramal melakukan suatu ibadah berbicara kalau tidak didasari dengan ilmu ya. Kalau tidak didasari dengan ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka ini akan membawa bencana besar ya, di kalangan kaum muslimin, di kalangan manusia, karena dia telah berbicara, beramal tanpa didasari ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena benarnya suatu ucapan, benarnya suatu amalan ya, itu harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan ilmu. Bagaimana antum ya, mengetahui halal haram ya, ini baik ini buruk? Bagaimana bapak ibu bisa sholat sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW kalau tidak dipelajari ya, dikaji, dibaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW? Gak akan bisa antum mengetahui ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram ya. Gak bisa antum ya,
kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Ya. Makanya harus hati-hati, ya, Bapak Ibu, ketika ingin melakukan suatu ibadah, terutama berbicara tentang masalah syariat Islam. Ya. Kalau tidak mengilmui, maka ini akan membawa bencana besar di tengah masyarakat. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan, man ta'abbadallaha bighairi ilmi kana mimma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang mengibadati Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak kerusakan daripada kebaikannya, daripada masalahnya. Ya. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah Taala, ya, tidak didasari dengan ilmu, maka jelas, ya, mereka banyak melakukan, ya, kerusakan dibandingkan kebaikan, ya, karena tidak didasari dengan ilmu. Ya. Dia tidak berilmu dulu, tidak mempelajari apakah ini, ya, cocok, sesuai tidak dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau berlawanan. Makanya harus berilmu dulu, pelajari dulu, ya. Jangan serampangan, ya, beragama, semua diambil, semua ditelan, ya, tanpa, ya, meng-cross check, ya, dicek dulu, ya, apakah ini sesuai, nggak cocok nggak dengan prakteknya Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau sebaliknya. Ya. Karena barang yang terdalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, disebutkan oleh Allah Taala, dan apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Adapun selain dari itu adalah waswasus syaitan, bisikan syaitan. Ya. Makanya hendaklah didasari dengan ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Taala. Inilah yang dimaksud, ya, perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaklah berilmu dulu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ya. Jangan kita berbicara tentang masalah syariat Islam, ya, kalau kita belum mengetahui, mempelajari, ya, melalui Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka antum akan menerima akibatnya nanti, ya, di akhirat kelak. Ketika kita akan dibangkitkan, semua akan ditanya apa yang pernah keluar dari lisan kita, apa yang pernah kita bicarakan, kita amalkan, itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap remeh masalah ini. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan fa'lam, maka ketahuilah, pelajarilah. Ya. Harus belajar dulu, ya. Mengetahui dulu apa yang ingin kita amalkan, apa yang ingin kita, ya, praktekkan di dalam syariat Islam ini. Karena kalau tidak, maka akibatnya adalah membawa keburukan, membawa bencana, ya, untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Taala,
Kemudian ya, di sini kita akan menyebutkan sedikit ya, biografi Imam Bukhari, ya, biografi Imam Bukhari, ya, biografi ringkasnya. Nama beliau adalah Abu Abdillah, kunyanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail, bapaknya Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhariyu. Al-Bukhariyu itu nama kampungnya. Wulida di Bukhara. Dia dilahirkan di mana? Di kota Bukhara. Ya. Dilahirkan di kota Bukhara. Ini harus dihafal ini, ya. Ikhwan, ini harus dihafal. Jangan antum hafal nama sinetron, nama sepak bola, tetapi nama-nama ulama yang, ya, nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, antum tidak tahu, ya. Jadi namanya Abu Abdillah, kunyanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Mughirah bin Badisbah Al-Bukhariyu, ya, kalau ditambah lagi, ya, dia dari daerah namanya Bukhara, makanya dia menisbatkan namanya Al-Bukhariyu. Nama daerahnya apa? Bukhara. Di Syawal dia, ya, pada bulan Syawal tahun 1190 Hijriah, ya, dilahirkan di kota Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Ya. Wa nasya'a yatiman fi hijr walidatihi. Jadi masa kecilnya dia diasuh oleh ibunya karena dia sudah yatim, ya, sudah menjadi anak yatim. Kemudian wa tufiya rahimahullah di Qartanka, ya. Jadi Qartan, nama daerah Qartan, kota Qartan. Dia meninggal wafat di kota Qartan, namanya Qartan, yang berjarak kurang lebih dari 2 faras atau 6 mil dari kota Samarkand, ya. 6 mil dari kota Samarkand pada malam Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Jadi meninggal pada tahun 256 Hijriah, ya. Lahir 164 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Ini biografi singkat Imam Bukhari. Dan kemarin juga kita sudah menyebutkan biografi singkat tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah taala. Kemudian kita lanjutkan perkataan muallif, ya. Illa rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salata hali masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Ya. Ini yang pertama. Kita, ya, masuk iklam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Mu'allim rahimallahu ta'ala, ini sebagai kebiasaan para ulama kita, ya, ketika dia memulai karya ilmiahnya, ya, dia mendoakan bagi para pembaca, para penuntut ilmu, agar, ya, mereka
ditulis, ya. Agar seorang penuntut ilmu itu memberikan motivasi, semangat untuk terus belajar, ya. Dan ini berjalan di kalangan para ulama kita ketika mereka memulai karyanya, karangannya, dia mendoakan para pembaca, para penuntut ilmu, ya, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. I'lam rahimakallah. I'lam. Sebelumnya sudah kita, ya, menjelaskan ketika ada kata-kata kalimat i'lam, ketahuilah, pelajarilah, maka kalimat setelahnya itu ada sebuah pembahasan yang sangat penting sekali. Yang sangat penting sekali, sebagaimana di dalam ayat tadi Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ketahuilah apa kalimat yang penting setelahnya, kalimat tauhid. Ya. Ya. Jadi kalimat kata-kata fa'lam atau i'lam, maka ini menunjukkan ada suatu pembahasan masalah yang sangat penting yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, ya. Semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslim, maka wajib, ya, bagi setiap kaum muslimin, ya, dan muslimat mempelajari 3 masalah, ya, wal amalu bihinna, dan sekaligus mengamalkan, ya. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan, ya. Yang pertama, Allah sesungguhnya, Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, ya. Wa lam yatrukna amalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah Allah menciptakan kita semua, kemudian Allah menentukan rezeki masing-masing, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Membiarkan kita begitu saja, karena di sini ada, ya, kewajiban, ya, perintah yang harus kita taati, yang harus kita kerjakan, ya, yang harus kita amalkan. Bukan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita, dah terserah mau antum tidur, makan, ya, mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, ya. Tidak. Nah, tapi di situ ada kewajiban, ada perintah, ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, ketika mengomentari ayat di dalam surah Az-Zariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia malaikat untuk beribadah kepadaku. Apa yang kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya? Apakah di sana, kata beliau, yu'mar wa yunha, tidak ada perintah atau larangan, ya? Kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Tentu jawabannya iya. Ada di sana perintah dan juga ada larangan, ya. Bukan Allah, ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia mereka apa? Untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan diciptakan manusia. Begitu juga perkataan Malik isi Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Tidak membiarkan kita begitu saja setelah Allah menciptakan dan membiarkan, ya, biarkan kita, ya. Bal arsala alaina rasulan. Kalimat setelahnya, ya, bahkan mengutus kepada kita seorang rasul, ya, mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu,
mentaatinya, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu, barang siapa yang mendurhakainya, niscaya dia akan masuk neraka. Ya. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Maryam, ya, ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Sungguh, ya, kamu telah diciptakan sebelumnya, wa lam takun syai'an, kamu tidak, ya, belum ada suatu, ya. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin, tsumma idza antum basharun tantashurun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, menciptakan kalian min turabin, dari tanah, tsumma id antum bashar, kemudian kalian menjadi manusia, tantashurun, kemudian kalian berpencar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Taala khalaqana, menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah itu Allah memberikan kita rezeki. Ya. Allah memberikan kita rezeki. Ya. Memberikan masing-masing, ya, rezeki. Ya. Menentukan, ya, rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Dan juga Allah Taala telah menentukan ajal seseorang, kapan dia mati, dan juga Allah Taala menciptakan manusia rezeki dengan porsinya masing-masing, tidak ada yang tertukar. Ya. Ini bentuk, ya, kasih sayang Allah, bentuk, ya, cintanya Allah kepada kita semua. Ya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai hamba Allah, seorang muslim, hendaklah kita itu, ya, beragama sesuai apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan menambah-nambah, ya, di dalam syariat ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kerjakan. Kalau nggak ada, jangan dikerjakan. Karena ini akan memberatkan kalian, karena agama itu sudah sempurna, ya. Karena agama itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Sudah selesai, agama itu sudah sempurna, ya. Sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Tidak ada yang disembunyikan, ya. Dan juga Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan, ya, larangan-larangan, ya, yang tidak boleh dikerjakan di dalam syariat Islam. Sebagaimana di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah burung, ya, yang terbang mengepakkan sayapnya di atas sana kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan ilmunya di situ, telah menjelaskan, ya, tentang burung tersebut.
penambahan di dalam agama ini. Namun di antara kita karena tidak maunya belajar, tidak mau membaca, membuka Al-Quranul Karim dan mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia berkreasi sendiri di dalam syariat Islam ini, membuat sesuatu yang tidak ada dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang membuat berat sebenarnya jemaah. Ya. Kalau kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, mudah, ya, tidak sulit bagi kita. Namun kebanyakan kaum muslimin mereka melakukan sesuatu di dalam agama ini apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Makanya ya, salah seorang perkataan dari ulama salaf, al-iktisar fi sunnah khairu min al-ijtihad fil bid'ah. Ya. Mencukupkan diri dengan sunnah lebih baik daripada kita itu berjibaku tetapi berbuat bid'ah, hal-hal yang baru di dalam agama ini, ya, yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manis tahsana, ya, barang siapa, ya, yang menganggap ini baik, kata Imam Malik rahimahullah taala, faqad za'ama anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khana risalah. Berarti dia telah beranggap bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah berkhianat dengan risalah. Artinya apa? Nabi Muhammad enggak menyampaikan semua risalah, ada yang disembunyikan dia. Ya. Kalau ya, seandainya ya, ada hal yang baru, ya, yang tidak kita ketahui, berarti Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bagi kita semua apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kerjakanlah. Ma'atakumur rasulu faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW ambil, kerjakan, dan apa yang dilarang beliau maka tinggalkan, selesai. Ya. Mudah di dalam agama ini, nggak ada yang sulit. Yang sulit ketika kita itu tidak paham, ya. Kemudian kita mengerjakan dan mengamalkan sesuatu yang tidak pernah kita pelajari, yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Taala telah mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Telah mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai, dia akan masuk neraka. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul, memberikan kabar gembira kepada dia, memberikan peringatan kepada dia, ya, bahwasanya bagi yang menentang maka kalian akan masuk neraka, dan bagi yang menerima, ya, ajakan Rasul, maka bagi dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ani'budullah, apa tugas Rasul tersebut? Hendak mengibadati Allah. Ya. Hendaklah mereka mengibadati Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ya. Ini adalah dakwah para Rasul. Ya. Dakwah para anbiya dan rasul, mengajak manusia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kalau
Kalau kita mengikuti jejak mereka, maka niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita berpaling dari jalan mereka, maka kita akan binasa baik dunia maupun akhirat. Maka di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah hendaklah kita itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya dan apa yang dijauhi, diperingatkan Allah dan Rasulnya. Jangan kita menentang mereka. Kalau dia memerintahkan untuk melakukan suatu yang baik, maka kerjakan. Tapi kalau dia memperingatkan kita bahwa ini adalah bahaya, akan bisa mengantarkan kalian di dalam api neraka, maka hendaklah kita menjauhinya. Jangan kita mendurhakainya, karena dia adalah utusan Allah. Dialah yang membawa risalah wahyu, dan dia juga yang menjelaskan wahyu tersebut. Sebagaimana generasi pertama, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka itu begitu taatnya, begitu tunduknya mereka apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mereka dijanjikan bagi mereka surga Allah. Maka kita harus mengikuti jejak mereka, karena mereka udah dijanjikan surga bagi dia, udah dijamin bagi mereka surga. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan? Tentu kita mengikuti siapa? Orang yang sudah dijamin mereka adalah penduduk surga. Udah masuk. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita pertemuan ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kita taufik hidayah dan istiqomah, keteguhan, agar kita terus bisa belajar dan belajar, mempelajari syariat Allah, sehingga kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, apa sebenarnya yang diinginkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kata-kata khilaf, kata-kata kasar di dalam penyampaian saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kita tutup majelis kita ini dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ini kalau pertanyaan saya masalah ini keluar dari ittiba Rasulullah SAW, walaupun sedikit itu mendapat ganjaran atau tidak? Iya, orang yang keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, walaupun itu sedikit, dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan ganjaran dosa, karena dia telah menyelisihi petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam
taala alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, orang-orang yang diberi petunjuk. Aku 'alaiha bin nawajid, ya, dan gigitlah sunnah tersebut itu dengan gigi geraham, ya. Artinya ya, kita disuruh untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, ya, yang tidak ada dasarnya dariku, maka amalan tersebut itu mardud, ditolak, ya, tidak diterima. Karena ukuran, ya, diterimanya suatu amalan tersebut itu disesuaikan dengan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.